Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot CENSI. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andre Niko Sutandi. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Bagi jemaat Tuhan yang berhalang untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chance Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot CENSI. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andre Niko Sutandi. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Bagi jemaat Tuhan yang berhalang untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chance Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria.
Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Censi. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreniko Sutandi. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Bagi jemaat Tuhan yang berhalang untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Censi Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Censi. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreniko Sutandi. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Bagi jemaat Tuhan yang berhalang untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Censi Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih.
GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Censi. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreniko Sutandi. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Bagi jemaat Tuhan yang berhalang untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Censi Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Censi. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreniko Sutandi. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Bagi jemaat Tuhan yang berhalang untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Censi Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Seberapa yang percaya bahwa Tuhan kita baik.
Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah kami pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami buat pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami mau jadikan Tuhan Yesus di tempat yang paling terutama dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari katakan dengan sungguh. Amin, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai. Oh, haleluya, oh, haleluya. Saya mau cintai. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Saya mau cintai. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cintai. Haleluya. Haleluya,
cinta Tuhan. Yesus, haleluya, oh haleluya, saya mau cinta, haleluya, saya mau haleluya, oh haleluya, saya mau cinta, saya mau cinta, saya mau cinta, cinta Yesus. Mari kita sembah Tuhan yang cinta Tuhan pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan, ucapkan syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau baik. Oh, haleluya. Yesus, jama. Terima kasih Yesus. Oh, mari hadirkan Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Kiara bara masyanaramo, kiara bara masyanaramo. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Angkat suara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Pertolongan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Amin. Di dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu. Mari rasakan Roh Kudus hari tengah-tengah kita. Dia mau menjamah hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan buat kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami, Engkau adalah kekuatan kami dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah Allah. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, panggil nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kirabarabarabasyadaramo, hikarabatassakanaramo. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamahan-Mu menyembuhkan kami. Jamahan-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, saya mau. Katakan dengan sungguh. Haleluya, oh, haleluya, saya mau. Mari sidang jemaat saja katakan haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mau katakan saya mau cinta Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan, kami mau cinta Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau jadikan Tuhan Yesus di tempat yang paling terutama dalam hidup kami. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, cinta. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, saya mau cinta. Haleluya, 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 cinta. Haleluya, saya mau cinta. Saya mau cinta. Oh, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber segalanya Tuhan. Dan Engkaulah sumber sukacita kami. Yang percaya katakan Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Allah kita baik. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Bertepuk tangan, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus,
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Haleluya. Menuntun langkah. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu pun ku kan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah perlindungan kami, hanya Yesus. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Masih memuji Tuhan, amin. Yang bersuka cita katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Anggur baru. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kami bekerja Tuhan, amin. Membangkitkan umat. Katakan hari ini, hari inilah harinya saat pembebasan, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak. Katakan anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya. Minyak baru tercurah penuhi umatnya.
kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa dulu Bapak Ibu. Pada saat kami membawa persembahan Tuhan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sidang jemaat, boleh bangkit berdiri sekali lagi, yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami boleh diajar Tuhan. Dan kami boleh rendah hati mendengarkan firman Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami percaya itu Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini adalah mana dari surgawi buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama sidang jemaat katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama dari awal katakan Bapak Ibu, aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan ku renungkan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Haleluya. tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Hatimu. Terima kasih. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kita laba-laba syanda laba-laba segedeki laba-laba syanda. Kini laba-laba sed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 
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau telah berikan kepada kami, buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita. Kalau kami hari ini boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kalau kami bisa menginjak di bulan Februari ini, itu bukan sebuah hal yang membingungkan buat kami, tapi ini adalah sesuatu yang hebat, yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada umat-umatnya agar engkau tetap percaya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kebaikan-Mu.
Kami mau dengar kebang firman-Mu Tuhan. Pakai kami semuanya seturut dalam rencana Tuhan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Atasmu kami diberkati Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sama-sama katakan shalom. Tuhan baik. Siapa yang boleh merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bulan Februari bicara bulan kasih. Ketika hadir dalam bulan Februari semua pasti berbicara bagaimana saya bisa mengutarakan. Bagaimana saya bisa mengimprovisasikan tentang kasih. Karena kasih bukan sekedar hanya diucapkan. Kasih bukan sekedar hanya untuk dilihat. Tetapi kasih dinyatakan. Sama-sama bilang dinyatakan. Dan saudara akan saya bawa kembali untuk menjadi seorang ABG. Ya. Saudara akan kembali menjadi seorang ABG sehingga saudara melihat ternyata apa ini sudah saya lakukan atau belum. Apakah ini sudah saya kerjakan atau belum. Jika saudara belum melakukan dan mengerjakan ini praktek dan ini adalah tugas kita. Amin. Nah ini tema kita adalah bicara tentang 5 bahasa cinta. Kalau saudara dengar kata bahasa cinta artinya ada sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ternyata orang Kristen bicara cinta itu tidak perlu tabu saudara. Karena memang dasar kekristenan itu karena cinta. Amin. Saudara harus tahu. Kalau bukan karena cinta Tuhan gak mau mati buat saudara loh. Tuhan gak mau lahir buat saudara. Kalau bukan karena cinta juga Tuhan gak mau disiksa karena saudara. Tapi semua karena cinta. Jadi besaran cinta itu luas banget. Sampai Gary Chenmil juga dia bilang hal-hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 15 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Katakan amin. Saudara-saudara di sini katakan pengikat yang mempersatukan. Sudah diikat, disatukan lagi. Dan bukan hanya sekedar diikat dan disatukan, tapi disempurnakan. Nah orang-orang Kristen ini harus hadir. Sama-sama bilang orang Kristen harus hadir. Ketika bicara tentang kasih yang mempersatukan, kasih yang menyempurnakan, kekristenan harus hadir. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang memang Tuhan jadikan sebagai aktor dan artis dalam dunia ini supaya dunia boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tugas kita adalah mengajak orang lain, membawa orang lain untuk memperkenalkan Kristus yang sudah nyata dalam diri kita. Kasih itu udah ada saudara. Beberapa kali kita bicara di bulan Desember, kasih itu udah ada. Kasih itu bukan sesuatu yang tabu. Harus sudah melekat dalam diri kita. Dan bagaimana kita harus mempraktekannya? Nah, klik berikutnya. Kualitas kedekatan dan keintiman sebuah keluarga ditentukan oleh cinta antara suami dan istri. Karena cinta itu begitu mendominasi. Kalau kita lihat dalam cinta dan kasih yang kita miliki, ini adalah bagian dari dominasi. Kalau anak yang kurang kasih sayang adalah dimulai dari orang tuanya yang kurang. Bagaimana mereka mempraktekkan kasih itu nyata dalam keluarga saudara. Dan kalau anak itu penuh kasih sayang, baru saja waktu saya mau tutup mata tidur ya, saya sempat melihat satu ilustrasi kecil di dalam TikTok atau di dalam Instagram. Seorang anak kecil itu lagi sedang melempar bola adiknya saudara. Tapi apa yang nyata adiknya pada waktu melempar itu ternyata lemparan bolanya itu gak masuk tapi kena ke hidung dan akhirnya anak kecil ini menangis. Apa yang dilakukan oleh kakaknya di sebelahnya? Memeluknya saudara, menciumnya. Dek jangan menangis ya. Mungkin tadi kesalahan kamu baru saja terjadi. Coba kamu ulang lagi dengan kasih sayang, dengan ciuman. Akhirnya di bawah ternyata bilang apa? Anak ini bisa melakukan, pasti mereka melihat papa mamanya. Halo, papa mama adalah salah satu contoh di mana kita menjadi pelaku-pelaku kasih. Jangan kaget kalau kasih ini tidak nyata dalam keluarga kita, mungkin kita lupa mengenakannya. Kalau di sini katakan mari kita kenakan kasih untuk mempersatukan, kasih untuk menyempurnakan. Kita yang udah gak sempurna ini ditambah gak punya kasih, makin gak sempurna saudara. Kenapa saudara menjadi sempurna? Karena ada kasih dalam hidup saudara. Amin.
Ada cinta dalam hidup saudara. Dan kasih dan cinta ini yang menyatu dalam diri saudara, itu membuat kekaguman yang begitu hebat. Dan saudara sudah jangan berpikir bahwa cinta dan kasih itu adalah perannya sedikit. Peran yang sangat besar saudara. Peran yang sangat-sangat besar. Dan inilah letak di mana saudara harus lakukan. Amanda Bradley bilang begini saudara, klik. Pernikahan yang terbaik dibangun atas dasar persahabatan menghadapinya, mengarunginya kehidupan, baik suka maupun duka. Mereka tidak takut untuk saling berbagi dan saling menghormati, mendukung dalam kesetiaan. Mereka tidak saling menyalahkan, tapi mengasihi. Mereka menjadikan pernikahan seperti persahabatan sejati. Mereka saling memperhatikan, menemukan dunia kebahagiaan dalam seluruh kasih yang mereka bagikan. Jadi ada yang namanya saling menerima dan saling memberi. Bukan hanya menerima saja, tapi juga memberi. Maka kasih inilah yang akan menjadikan sebuah keindahan. Seorang istri tidak hanya untuk menunggu kasih daripada suaminya. Atau seorang suami tidak hanya menunggu kasih daripada seorang istrinya. Tapi keduanya saling membagi. Amin. Kasih yang sempurna adalah kasih yang saling membagi. Bukan hanya diperhatikan, tapi belajar untuk memperhatikan. Amin. Dan di sini dikatakan jadilah kasih yang penuh dengan persahabatan. Seorang sahabat tidak mau hanya untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi bagaimana kita berbagi. Mungkin kita banyak mendengar bahwa suami harus begini, harus begitu. Dan istri pun harus lakukan yang sedemikian. Supaya apa sih? Supaya saling mengisi. Si istri juga bisa memberi. Tapi kalau si suami tidak memberi, secara otomatis kasih itu akan terhenti dengan mendadak saudara. Tapi ketika istri memberi dan suami juga tahu ada pemberian yang hebat diberikan oleh seorang istri, maka suami kembali untuk harus membalasnya. Amin. Amin. Jangan saudara berpikir, jangan menuntut hanya seorang suami yang harus melakukan, tapi si istri tidak berbuat apa-apa. Si suami ketika menerima dari si istri, maka suami pun harus melakukan hal yang sama sebagaimana istri kerjakan dan istri lakukan. Yang percaya katakan amin. Itu yang namanya Tuhan lakukan. Ketika Tuhan mati di kayu salib, ketika Tuhan lahir dalam dunia ini, lalu saudara tidak bikin apa-apa, apakah ini kasih menjadi berbalas? Ini adalah kasih yang hanya monoton, yang hanya diberi, tapi tidak mau memberi. Dan saudara, kenapa saya terus sampaikan bahwa saudara harus ingat, kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah saudara bisa lupakan. Mungkin kalau membalasnya hanya seberapa saja, tapi kalau saudara mau melakukannya, Tuhan itu tidak pernah menolak loh. Amin. Tuhan tidak pernah menolak kebaikan hati yang dimiliki oleh anak-anaknya. Tapi kita belajar saudara. Jangan merasa itu kan tugasnya Tuhan. Tuhan yang kasih loh. Tuhan yang harus memberi. Saya gak berbuat apa-apa. Gak ada masalah. Kan saya diciptakan. Betul saudara. Sebagai manusia kita tahu yang bagaimana memberi, bagaimana menerima. Dan jangan sampai saudara lupakan ini. Amin. Nah klik. Gary bilang begini saudara, dalam 5 bahasa kasih dia bilang apa? Ada beberapa hal yang harus manusia miliki. Yang pertama kita baca sama-sama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Klik. Saya menambahkan satu hal yaitu Roh Kudus saudara. Ketika 5 bahasa cinta dan tidak ada bahasa roh dalam kehidupan kita, kita sepertinya tidak berbuat apa-apa. Dan hari ini saya bagi 3 saudara. 3 untuk pagi, 3 untuk sore. Jadi kalau saudara yang hari ini pagi tidak bisa mendengar yang keempat, 5, 6. Saudara buka YouTube saudara nanti sore. Amin. Siapa yang gak mau? Berarti semuanya mau. Haleluya. Nah saudara-saudara kita belajar satu persatu. Bagaimana 5 dan tambahan Roh Kudus ini menjadi bahasa cinta bagi seseorang. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi di terakhir yaitu tentang bagaimana Roh Kudus begitu berperan saudara dalam cinta kita kepada Tuhan. Karena cinta tanpa memiliki Roh Kudus, maka cinta itu seperti kita hanya menjalankan hidup dalam dunia ini tanpa butuh siapapun. Tapi ternyata ketika kita belajar hari ini, kita akan mengenal betul apa yang Tuhan mau. Langsung saja kita mulai. Bahasa yang pertama, klik, yaitu pujian. Pujian ini boleh saya kata ambil ini adalah sebuah peneguhan. Ada pasangan tertentu yang memiliki bahasa kasih merupakan kata-kata peneguhan. Ucapan terima kasih, kata-kata pujian, kata-kata afirmatif yang kalanya dibutuhkan bagi mereka yang memiliki bahasa kasih. Kata-kata ini adalah ucapan kekaguman, kelebihan, kekuatan daripada pasangan. Ucapan selamat atas pencapaian
ataupun keberhasilan, kata-kata dorongan dan support ketika mereka menjadi pasangan yang mengalami yang namanya kegagalan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah bahasa yang sering kali dibutuhkan. Kita sebagai pasangan pernah gak kita ngomong tentang luar biasa, kamu cantik banget, misalnya seperti itu. Wah, gak ada wanita sehebat kamu. Kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang sepertinya gampang. Tapi justru sulit dalam rumah tangga untuk kita lakukan. Dan ingat, bangunan dari kata-kata itulah yang membuat wanita semakin percaya diri bahwa dia itu begitu berharga di hadapan saudara. Enggak ada amin. Kata-kata itulah yang membuat saudara menjadi lebih berharga. Nah, klik. Amsal 3 ayat 3 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan, kalungkanlah itu pada, tuliskanlah itu pada, maka engkau akan mendapat kasih penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Jadi engkau akan mendapat pandangan dari Allah dan manusia ketika engkau mengalungkan kasih. Artinya gini, enggak berubah. Kasihnya bukan hanya ada di dalam gereja, kasihnya bukan hanya ada dalam sebuah persekutuan besar, tetapi dalam kumpulan kecil. Ingat baik-baik, keluarga adalah lembaga yang tertua yang Tuhan ciptakan. Keluarga adalah lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan. Sehingga hari ini Tuhan tidak menciptakan lembaga gereja untuk yang pertama, tapi lembaga keluarga. Kalau saudara lihat, perhatikan tokoh-tokoh Alkitab selalu dimulai dari sebuah keluarga. Betapa trustnya Tuhan, betapa percayanya Tuhan terhadap sebuah keluarga. Nah, hari-hari ini iblis begitu gencar, iblis begitu hebat untuk menghancurkan yang namanya sebuah keluarga. Sadar tidak sadar kalau saudara meremehkan tentang keluarga, maka kita akan ada di dalam sebuah ujung jurang yang siap untuk membuat saudara terjatuh. Tapi kalau kita sigap, kita paham, kita akui bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita dan kita perlu jaga, maka iblis tidak sekali-kali untuk bisa berani mencobai saudara karena Tuhan selalu menjaga saudara. Klik. Kata-kata ini harus kita hindarkan dalam sebuah keluarga. Ya, karena kita harus tahu ada sesuatu yang mungkin dibutuhkan. Ternyata wanita baper itu karena kurangnya pujian daripada hidup saudara. Ya, wanita baper itu adalah wanita yang sering kali kurang pujian dari suaminya. Sehingga dia selalu bawa perasaannya. Jadi baper itu bukan sesuatu yang konyol bagi seorang wanita. Ternyata saya baru sadar ketika saya belajar, saya lihat, oh ya ternyata wanita itu semuanya kadang-kadang butuh pujian. Walaupun dia sekecil dia apapun yang dia lakukan. Mau makanan ke nasi yang saudara dia buatkan, snack yang dia buatkan. Masakan saudara nggak ada. Seperti di rumah tuh hal yang biasa saja dilakukan. Dengar baik, istri melakukan karena untuk engkau suami. Oh suaminya nggak sadar. Ya, jadi bukannya dasar laki-laki nggak punya otak sampai disampaikan seperti itu. Ternyata kita kelompok-kelompok yang harusnya sadar. Bilang kiri kanan, kamu nyadar gak sih? Jangan sampai dibilang kamu gak punya otak gitu. Saudara, ini bukan kita masuk dalam roman picisan. No, saya gak mengajak saudara masuk dalam roman picisan. Tapi saudara hari ini kadang-kadang kekristenan bisa bicara tentang kasih. Tapi dalam waktu praktek kasih ternyata yang kecil saja saudara gak bisa lakukan. Tuhan bilang apa? Untuk apa kau melakukan perkara-perkara yang besar. Sedangkan perkara-perkara kecil yang kau gak bisa melakukannya. Betul gak? Apa artinya? Klik berikutnya. Lihat. Kalau saudara bandingkan segudang pekerjaan istri. Wonder Woman saudara, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saudara lihat cucian dan tangannya sampai membesar seperti bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki ada di dalam posisi itu tanya bisa gak dia? Halo tukar tambahlah atau tukar tempat. Saudara gak bisa melakukan apa yang saya gambarkan ini. Dan kalau wanita itu butuh pujian, terima kasih ya kalau pagi ini kamu sudah bikin sesuatu yang baik. Saya sendiri kadang-kadang suka lupa. Tapi paling tidak ada pernah saya ucapkan. Dan yang parah lagi gak pernah ngucapin. Bilang kiri kanan, ibu-ibu gua kenal banget tuh orang. Wanita bisa melakukan ini semua tanpa laki-laki. Tapi laki-laki belum tentu dikasih job seperti ini dia bisa melakukannya. Berikan pujian. Terima kasih ya. Wanita gak perlu uang belanja tambahan, gak perlu. Tapi puji-pujian, tapi kadang perlu juga sih. Pak jangan ngomong gitu, padahal suami saya catat itu baik-baik. Suami saya senang banget yang di belakang. Gak perlu tambahan.
Yang penting pujian. Ntar tiap hari dikasih pujian terus. Tambahannya kagak. Tapi di sini pria-prianya sadar. Pak, kita jangan terjebak dengan yang namanya masalah. Itu kan bagian wanita. Ingat, dia penolong loh, bukan pembantu kita. Halo? Dia penolong, bukan pembantu kita. Kita menikah bukan membuat dia jadi tambah pekerjaan. Tapi buat dia happy. Mulai dari sebuah pujian. Yohanes 15 ayat 17 katakan apa? Klik. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Inilah sesuatu yang memang kita miliki sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan. Namun apa daya seringkali hanya gara-gara masalah sedemikian. Seringkali dalam rumah tangga seringkali menjadi konflik atau menjadi polemik ketika hal-hal itu tidak dihadirkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita seorang yang percaya kepada Tuhan. Miliki apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ternyata kasih itu adalah peneguhan. Beberapa rumah tangga yang ingin bercerai ternyata adalah wanita dan pria yang seringkali komunikasinya terputus, saudara. Itu bagian beberapa persen memang ada. Pria dan wanita bercerai cuma gara-gara tidak seringnya komunikasi. Komunikasi ternyata penting. Istri bukan ada sesuatu yang segala-galanya tahu, saudara. Segala-galanya harus dimengerti dan mengerti. Tidak. Tapi kita belajar sebagai pria. Dan inilah yang menjadi PR buat kita. Ternyata dalam 5 bahasa kasih peneguhan itu penting. Pak Yolo, bagaimana sih contohnya? Klik. Ada contoh, saudara. Setiap orang yang merasa dicintai pasti akan merasakan hidup lebih berwarna dan lebih bahagia. Wanita tahu loh dia cinta sama kita apa enggak. Halo, pria-pria dia tahu kita tuh cinta sama dia apa tidak. Atau kita kadang-kadang sudah bagian yang masa lalu. Ya. Buat ibu-ibu yang sudah tua, sudah aja menghayal aja deh. Anggap besok ada suamimu. Tapi paling tidak, walaupun saudara jangan merasa, saya terlambat dong, saya terlambat. Tidak, tapi saudara bisa menjadi guru bagi anak-anak saudara, amin. Bisa jadi guru buat cucu kita nantinya. Karena ini penting, saudara. Kata yang dikatakan orang itu merasa dicintai, dia tahu. Halo, jadi kalau kita hari ini kurang, kelihatan sekali. Ini jangan sampai ada masalah. Contohnya suami harus berani bilang begini. Sayang, apa dikatakan? Coba pria-pria saya mau suara saudara sendiri. 1, 2, 3. Ngomongnya aja kayak orang pas pampres. Sayang. Sayang. Cie, beda lah saudara. Kalau orang bilang sayang. Suaminya istri langsung guling-guling. Ini yang ngomong siapa? Hah? Karena baru kali itu loh dia manggil. Kadang-kadang dia manggil nama. Syong. Nggak enak, panggil ke beb gitu. Kan keren dong. Ya anak-anak kita lihat, mami papi ini mesra enggak sih gitu. Coba ulangi, 1, 2, 3. Pria, khusus pria. Kalau wanita jangan. 1, 2, 3. Kaku ya, memang itulah pria gak pernah ngomong akhirnya gitu sayang. Kayak baca koran. Tambahmu, apalah arti hidupku. Saudara-saudara, ini ternyata penting. Yang kedua, coba pria lagi. 1, 2, 3. Engkau ada untukku sayang. Enak saudara. Wanita dengar kata itu kelepek saudara. Yang ketiga. Ayo pria-pria. Coba kita tes pulang dia bisa gak kayak gitu. Yang keempat. Ternyata saudara poetis itu. Ingat kita jangan sampai dikatakan pujangga cengkareng. Ya. Atau saja pujangga robengkel sehingga sudah bisa mengungkapkan hal seperti itu. Ternyata itu satu hal yang klimaks yang baik buat kita. Yang tanpa kita sadari itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Kenapa masih bertahan? Berikutnya yang kelima. Beb, habis jam 12 jam berapa? Terus apa? Tuh kan gak biasa kaku banget. Habis jam 12 jam berapa? Ternyata lu ngapain nanya gue jam 1? Ibu-ibu juga kalau suami mau kayak gitu jangan nanya. Udahlah basi. Jangan saudara. Ya berikan dia cipua buat saudara dulu. Berikan dia ngomong terbaik buat apa yang dia bisa sampaikan. Iya. Jadi karena kalau kita belajar
pria sejati, begitu banyak yang kita masukkan, tapi sampai rumah lupa. Bener lupa. Pengen sih melakukan, tetapi kebayangan lupa. Wah, saya pikir ini kenapa? Karena jam durasi yang terlalu panjang dalam pria sejati, sehingga mau praktek udah kebanyakan lagi pelajaran berikutnya. Sehingga yang tadi diajarin lupa. Makanya saya ajarin cuma 3. Ntar pulang praktek. Kok ibu yang mulai pulang praktek? Bapak-bapak takut nih mulai. Yang kedua, gampang Pak. Apa yang kita harus lakukan untuk kita menyatakan 5 bahasa kasih? Pelayanan. Melayani. Ternyata memang melayani itu adalah bahasa cinta. Pribadi tertentu memiliki bahasa kasih dalam tindakan melayani yang dilakukan oleh pasangannya. Yang namanya sepadan itu bukan sesuatu yang berbeda dengan pasangannya. Yang namanya sepadan itu bukan menjadi sama. Yang menjadi sepadan itu adalah apa yang kau nggak miliki, dia miliki. Apa yang dia tidak miliki, dia yang memiliki. Amin. Itu yang namanya sepadan. Sepadan itu bukan satu. Sepadan itu bukan berbeda. Tapi sepadan itu sesuatu yang tidak dimiliki, kita punya. Tapi yang dia tidak miliki, kita nggak punya, dia punya. Amin. Jadi namanya saling melengkapi. Sepadan itu saling melengkapi. Bukan yang namanya sepadan, lu suka pedas, gue suka pedas. Bukan, sepadan itu bukannya, dia sukanya empempe, saya juga suka empempe. Dia sukanya bakso, saya juga sukanya bakso. Itu bukan sepadan. Tetapi apa yang tidak dimiliki. Mungkin si istrinya ini suka ngomong, suaminya pendiam. Nah itu saling menutupi saudara. Ya, supaya keluarga itu menjadi keluarga yang lebih harmonis. Pada saat seorang membantu pasangannya di tengah-tengah kesibukan, maka ia merasa dipedulikan dan dikasihi. Saudara tahu nggak? Saya awal pacaran sama istri saya dari mana? Istri saya itu butuh tukang kompor saudara. Dan dia baru saja beli kompor di rumah dia dan tidak bisa pasang kompor. Ternyata Arjuna datang. Di mana saya sendiri di rumah tidak pernah pasang kompor. Dan ketika saya pasang kompor dia keringetan segede jagung saudara. Karena saya dilihatin oleh mertua saya semuanya. Sampai ditanya bisa apa enggak? Aduh saudara itu pertanyaan yang buat saya memalukan kalau sampai enggak bisa. Saya coba dengan semaksimal mungkin. Untung berhasil. Kalau enggak dapat anaknya. Jadi itu ujian yang saya alami adalah pasang kompor. Saya enggak bakal lupa itu. Pasang kompor. Padahal saya sendiri di rumah tidak pernah pasang kompor. Wah itu ujian paling berat. Dan saudara-saudara itulah yang namanya melayani. Bisa saja saudara waktu itu istri saudara gak ngelirik saudara. Dia lirik saat ini karena dia tahu waktu itu saudara rajin banget. Rumahnya sering disapuin. Dia bilang kata mertuanya boleh juga nih punya mantu kayak gini. Rajin. Sambil ditawarin lagi ini semuanya tolong dibersihin ya. Karena apa? Sikap-sikap saudara ketidaksukaan bisa menjadi suka karena saudara memiliki pelayanan yang tinggi. Yang amin cuma satu, yang lain gak pernah merasa nih. Bukan karena saudara ketangkep, tapi karena saudara mempraktekkan apa yang orang lain gak bisa lakukan, saudara bisa kerjakan. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana saya diuji coba. Belum menikah, pasang kompor loh saudara. Ternyata berhasil. Saya bisa dibayangkan kalau gak berhasil gimana. Saya sendiri aja gak pernah masang. Ya karena kan saya taunya makan aja. Nah ini ada ilustrasi nih saudara. Saudara bisa bijak nih. Satu ketika ada seorang, inilah gambaran deh. Seorang sapi. Sapi pada saat itu dia bekerja saudara. Dan Tuhan bilang begini. Pi, kamu saya kasih umur 50 tahun. Untuk kamu bekerja. Buat siapa? Buat manusia. Aduh Tuhan, kelamaan kalau 50 tahun. Gimana 20 tahun aja deh Tuhan. 30 tahun enggak, jangan kelamaan 50 tahun. Aduh Tuhan lihat hitung-hitung. Ya udah oke deh. Sapi umur kamu 20 tahun ya. Siap-siap, terima kasih Tuhan. Udah nih. Kedua, panggil lagi. Monyet. Nyet, sini. Kamu saya kasih usia 20 tahun untuk menghibur manusia. 20 tahun menghibur manusia, 10 tahun aja deh Tuhan. Kelamaan kalau 20 tahun. Akhirnya deal 10 tahun diambil nih. Ya sama monyet umur cuma 10 tahun. Tiba-tiba anjing nongol, anjing lewat. Cing, kamu saya kasih 20 tahun juga.
untuk jaga manusia. Tinggal di rumah, kalau tuanmu pergi, gonggong yang lewat pokoknya. Kamu harus lakukan itu. Oke, siap. Tapi anjing bilang, berapa tahun? 20 tahun. Aduh Tuhan, kelamaan. 10 tahun aja deh. Akhirnya setuju, deal saudara, 10 tahun. Giliran manusia. Manusia enak, dikasih selama 25 tahun hidupnya. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur cuma 25 tahun. Manusia mah dasar tamak ya, protes. Tuhan 25 tahun, kedikitan. Gak bisa lagi. Itu ambil umur sapi, umur monyet, umur anjing, ambil buat kami. Lengkap, akhirnya manusia dikasih 75 tahun. Tepuk tangan dong. Benar, ternyata umur mereka kita ambil, dampaknya juga seperti mereka. 25 tahun masih muda, makan, tidur, kayak kita COVID kan, kerjaan kita apa? Makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. 25 tahun. Habis 25 tahun kawin dong. Kerja kayak sapi 30 tahun saudara. Kerja capek kayak sapi, betul ya? Banting tulang, terus kerja di posir. 55 dapat cucu. Bergaya monyet biar cucu ketawa. Gitu. Betul kan? 10 tahun joget-joget kayak apa? Kayak monyet, lihat yang udah pernah jadi opa. Gayanya kayak apa? Depan siapa? Depan cucu, padahal depan istri kagak lucu, betul ya? Tapi depan cucu berpura-pura lucu. Jadi opa-opa sering kayak. Setelah mau ke 75 tambah 10 tahun lagi. Udah gonggongin. Mantu yang lupa datang. Angpau yang kurang datang. Ngegonggong. Yang gak pernah besuk-besuk dia. Ngegonggong. Dasar lo. Yang kerjanya kayak anjing. Gara-gara apa? Ambil umur sapi, ambil umur monyet, ambil umur anjing. Itulah manusia. Lihat ya orang udah umur tua, kerjanya ngapain? Ngomel mulu. Ya kan? Anak datang nggak datang, ngomel terus. Mah, capek mah ngomel mulu mah. Ya itulah sisa umur anjing saudara yang dicuri. Tapi saudara nggak seperti itu. Amin. Maka ia merasa dipedulikan dan dikasih ketika ada mesin cuci yang rusak, kompor bermasalah, rumah bocor, suami standing. Siapa yang hari ini betulin lampu masih istrinya. Suaminya gak pernah ganti lampu. Halo, kunci rusak siapa? Hari ini suami engkau harus yang menjadi pertama. Lain yang single mom ya. Tapi yang punya suami Anda harus menjadi orang yang membantu. Ini yang namanya pelayanan. Amin. Amin. Kau harus tahu, bukan segala-galanya harus istrimu. Klik berikutnya. Efesus 4 ayat 2-3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ternyata orang yang suka membantu, itu rumah tangganya jadi damai sejahtera. Bener gak? Kenapa nggak pernah membantu? Kenapa nggak pernah hadir? Ya itulah seringkali rumah tangga jadi berantakan. Si istri akhirnya curhat kemana-mana, nangis. Dia bilang apa? Saya itu udah capek hati. Di rumah capek semuanya. Suaminya kerja pulang udah langsung kayak nggak boleh ada kerjaan lagi. Dia langsung tidur kegebrek gitu. Mudah-mudahan saudara bukan suami yang seperti itu. Amin. Ternyata istrimu nggak suka dengan apa yang kau lakukan. Kalau mau dihitung-hitung capek kerja sama. Wanita juga sama kerja capek dan lelah dalam rumah tangga. Tapi hendaklah kita standing buat mereka ketika apa yang mereka butuhkan. Amin. Klik. Jadilah pria-pria yang sedemikian saudara. Pegang sapu. Istri saya pergi seminar, saya ngepel saudara. Saya cuma hidupin robot. Dan hidupin robot itu hidup saudara. Jalan itu robot. Sambil ngebersihin. Dan saudara, saya kalau habis tidur sama istri saya, semuanya. Ranjang juga saya bersihin, saya rapiin. Saya selalu begitu. Ya anduk semua saya jemur-jemurin saudara. Cuman anduk tetangga aja gak saya jemur-jemurin. Tapi itu udah saya lakukan loh saudara. Ya gak ada yang namanya berani taruh anduk di depan tempat tidur saudara.
pasti saya gantungin semuanya. Dan inilah cara, kadang-kadang cuci WC. Itu kita bisa lakukan, kita kerjakan. Gak bisa andalkan hanya wanita. Kita berumah tangga saudara. Berumah tangga adalah menyusun. Ya, itu artinya berumah tangga itu menyusun, bekerja sama. Bukan berumah tangga itu hanya pakai rumah dan tangga doang. Ya artinya memberikan pekerjaan kepada orang lain. Tapi kita turut ada di dalamnya. Amin. Klik berikutnya. Saudara lihat diskusi seperti anak muda ini. Apa yang dikatakan? Ayo, apa yang dikatakan? Kadang mengerjakan. Baca yang kenceng dong. 1, 2, 3. Mungkin salah satunya menyewa pembantu. Ke sebelah sini dulu. Istri saya bilang waktu dia pulang seminar, berapa biaya untuk bayar pembantu dalam rumah? Dia contohin, nih rumah temannya, anaknya kerja gaji cuma 3 juta, pembantunya kerjanya 4 juta saudara. Berarti saudara harus hitung, ibu-ibu di rumah tangga itu harus ada 4 juta yang kau harus keluarkan. Bengong kan? Boro-boro. Tapi itu kenyataan. Cuci baju belum lagi. Ya, dan yang paling mahal temenin tidur saudara. Itu mahal banget. Iya kan? Saudara bisa bayangkan kita gak sanggup membayarnya loh. Tapi kalau saudara masih kurang menghargai mereka. Kata Oma Irama apa? Selalu. Istri harus disayang. Amin. Amin. Jadi mereka mengerjakan sesuatu itu sulit. Belum lagi ngajarin guru les. Kadang-kadang istri jadi guru les. Ngajarin. Anaknya ngomel-ngomel. Suaminya baca Quran main handphone aja. Tahu tuh istrinya lagi ngomel-ngomel. Anaknya lagi ngajarin. 1 kali 1 sampai kali-kalian. Anaknya ngafal, emaknya udah hafal. Bisa dibayangkan pekerjaan mereka terlalu besar, terlalu rumit. Dan hari ini bahasa cintamu adalah ikut dia dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Amsal 17 ayat 17 klik. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Klik. Kita tidak mengharapkan model yang sedemikian. Kita harus menjadi seorang tokoh yang terbaik saudara. Lihat Ishak. Kenapa dia tidak menjadi bapa yang baik? Kenapa dia tidak bisa menjadi penasihat yang baik buat Esau dan Yakub? Klik. Dan kita melihat ada berbagai hal-hal yang tidak kita bisa sadari. Lihat Sarah dengan Ishak pada saat itu. Kondisi-kondisi yang memalukan. Dan saudara-saudara Alkitab sebenarnya sudah menceritakan ketika ketimpangan dalam pertahanan dalam sebuah keluarga. Ini akan menjadikan sebuah kasus yang besar. Kita gak bisa sedemikian. Kita tahu Tuhan menciptakan dalam rumah tangga. Kita disadarkan. Firman Tuhan itu menegur. Firman Tuhan itu menyadari. Jadi kalau hari ini kita ditegur, kita disadari. Hendaklah kita ingat bahwa firman itu mau mengubah kita. Amin. Jangan bilang, saya udah gak mau melakukan seperti itu. Tidak saudara. Kita harus mengulangi. Saya tanya, nanti kalau kita sudah tua, siapa yang menemani kita? Bukan anak. Yang menemani kita ketika kita berdua sudah tua bukan lagi mantu. Bukan lagi orang tua. Tapi istri kita loh saudara. Suami kita. Kita akan berdua dengan mereka. Anak-anak punya jalannya masing-masing. Dia akan pusing dengan urusan anak mereka atau dengan cucu-cucu kita. Tapi kita berdua. Maka kalau kasih itu hilang lenyap. Maka itu akan menjadi bahaya. Ada yang rumahnya kayak gini saudara. Piring di mana, tempat duduk, sofa, semua cucian. Ini membuat suami kadang-kadang juga nggak betah. Si istri, tapi engkau kerjanya di media sosial, hebat luar biasa. Potret di mana? Nggak tahu dia potretnya rumah orang saudara. Tapi kalau potret rumah sendiri, aduh ngeri deh. Kayak kapal pecah. Sekali-sekali saudara, tolong medsosnya di rumah sendiri. Cucian saudara gini. Ih keren ya. Saya percaya, Pak, Bu, yuk kita rubah. Ini juga harus kita turun tangan. Kalau ini saudara biarkan model seperti ini akan terjadi. Ya, mulailah dari diri kita. Jangan suruh istri kita hanya sadar, tapi kita sebagai suami juga harus sadar. Tanpa saudara tidak akan pernah mungkin. Saya mau nanti kalau datang ke rumah saudara gak ada yang rumahnya kayak gini. Karena ini membuat suasana orang dalam rumah juga gak ada yang betah. Ya,
Nah saudara-saudara, kita lakukan. Mulai hari ini gak ada yang rumah kita seperti ini. Semuanya rapi. Kecil tapi rapi. Yang gak harus besar, kecil tapi rapi. Semua tertata dengan rapi. Ya barang yang gak perlu dibeli, ya jangan dibeli. Barang yang gak dipakai, ya udahlah Boya kasih orang lain. Jangan ditumpuk dus semuanya. Jadi rumahnya penuh dengan dus. Pas dibuka dusnya kosong saudara. Ya sudah, kalau udah 5 tahun barang yang sudah beli gak bakal lagi digaransi. Sudah siap untuk dibuang. Amin. Amin. Itu yang kedua. Melayani. Yang ketiga, hadiah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terkadang ini adalah hadiah yang menjadi sebuah harapan. Kapan terakhir sudah beri hadiah buat pasangan saudara? Kapan hadiah yang sudah kasih buat pasangan saudara? Bukan hanya besar ataupun kecil, tetapi ada yang namanya satu peringatan. Dan ini boleh menjadi sebuah boleh menjadi sebuah daya ingat bagi seorang istri atau seorang suami ketika diberikan sebuah hadiah. Dan hendaklah kita memberikan hadiah jangan tanpa diminta atau tanpa disuruh. Harusnya ada respon yang langsung kita lakukan dalam diri kita. Kita mengasihi dia. Ya, semua yang saya bisa lakukan, saya kasih semua kepada istri saya. Gak ada ibaratnya mau menjadi milik saya kasih kepada istri saya. Hal yang seperti demikian. Itu membuat satu trust sekali lagi. Rasa percaya si istri dengan suaminya. Nah ada juga pasangan yang bahasa kasihnya adalah memberikan hadiah. Biasanya ketika seorang memberikan hadiah maka pasangan tersebut merasa dikasihi. Walaupun mungkin bukan hal yang mahal buat saudara. Tapi itu adalah satu ingatan. Saya boleh tanya ibu-ibu yang masih dalam pernikahan. Yang kalau ulang tahun dikasih hadiah sama suaminya. Gak ada. 1, 2, 3, 4. 4 Pak, kemana aja Pak? 5, 6, nambah lagi 7. Ya, Bu, siapa yang kalau suaminya ulang tahun sering dikasih hadiah juga? 1, 2, bapak maunya dikasih doang, ngasih kagak. Ibu-ibu berapa nih? Wah ini peringatan nih, suaminya yang ngasih 7, istrinya yang ngasih 7, dan suaminya yang ngasih 2. 4 lagi tadi. Ini harus kita lakukan. Jangan cuma waktu kita Sweet 17. Nah ini ada Valentine Day di 14. Udah siap pesenin tempat belum? Di warung Memet di situ tuh. Makan serabi. Walaupun cuma serabi loh saudara. Itu berarti banget. Carilah berdua tempat romantis. Anak titipin dulu ke mertua. Sudah pergi berdua. Jangan dikit-dikit tuh anak jadi alasan. Kasihan lo anak lo. Padahal anak itu gak merasa melarang. Tapi kalau kita dating kita pergi berdua, saudara-saudara mulai sesuatu yang buat kita itu sangat berarti loh Pak. Nanti sudah posting makan berdua, jangan fotonya sama teman-teman semuanya. Kapan sama laki lu? Halo? Hashtag dong laki bini tuh foto berdua, jangan kayaknya saudara ketakutan. Kayaknya punya selingkuhan, takut banget foto berdua. Foto dong sama suami istri, tunjukin makan berdua, Valentine Day. Makanya tanggal 14 saya gak bikin acara supaya saudara pergi sama-sama. Benar, tunjukkan nanti kita tanggal 16 ya kita lihat foto terbaik yang dating berdua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang harus kita lakukan. Saudara Valentine cuma mungkin hanya sekedar coklat, hanya sekedar bunga. Kenapa sih kita gak lakukan? Capek mereka di rumah terus tanpa ada tanpa ada perhatian. Ayo kita berikan perhatian buat pasangan kita. Amin. Karena itu adalah bumbu di mana rumah tangga itu bisa awet. Betul. Ya, jangan cuma sibuk sama anak-anak. Anak-anak kasih gak? Coba nih ada anak-anak. Kamu kasih gak kalau papa mama mau berduaan? Kasih tuh. Bayangin tuh langsung kasih gitu. Gak ada. Anak-anak bilang, papa mama gak boleh pacaran. Gak bisa. Ya, kasih gak papa mama? Kasih. Tuh kasih. Karena memang kasih mereka berdua. Bukan sekedar udahlah kayak gitu-gitu. Saudara-saudara jangan menganggap enteng hal sedemikian. Ya kalau saudara dulu pacaran kaku juga mereka juga gak mau sama saudara. Kenapa? Karena dulu-dulu saudara adalah pujangga cinta yang luar biasa. Ayo kita mulai sesuatu untuk mempertahankan rumah tangga kita. 1 Korintus 16 ayat 14 katakan apa? 1, 2, 3. Lakukanlah, klik. Segalanya dengan cinta. Lakukanlah semua dengan segala cinta.
Kalau engkau melakukan segala cinta. Klik. Tuh lihat kan si istri memberi kepada suami, suami memberi kepada istri. Saya percaya saudara adalah pasangan yang akan luar biasa. Kalau dari kita baik, ke anak-anak kita juga akan baik. Amin. Kalau kita benar, anak-anak kita juga akan benar melakukannya. Klik berikutnya. 1, 2, 3. Memberi hadiah merupakan apa? Yuk sama-sama. Memberi hadiah merupakan bentuk perhatian seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Terus mempunyai nilainya sangat mengesankan. Hadiah tidak harus, tetapi sebagai simbol suami kepada istri atau sebaliknya. Istri saya itu suka masak dan kebetulan saya tuh paling suka nemenin dia beli perabotan. Dan kadang-kadang dia bilang, saya gak mau beli. Contoh beli pisau saudara. Ya dia bilang, gak mau beli ini. Saya bilang apa, kamu pakai gak? Pakai. Ya udah deh, Mbak ambil Mbak. Istri saya udah jangan mahal, udah gak apa-apa. Karena daripada pisau yang terlalu sering itu muntul terus. Saya bilang, udah pakai yang lebih bagus lagi. Ya ternyata saudara-saudara hari ini masalahnya apa? Semuanya gak mau pakai itu pisau. Kenapa? Terlalu tajam. Susah juga ya. Tapi paling tidak berfungsi kalau pas potong kemarin waktu Sinca daging. Wah lumayan kepotong saudara. Tapi itulah yang kita lakukan. Tidak dilihat tapi kesan yang dilihat. Klik. Nah mulai kita seperti ini. Ya. Klik. Ini yang di belakang, yang di atas nih poin-pointernya lagi. Bisa? Oke, saya bacakan saja. Hari ini istriku ulang tahun, aku lupa beli hadiah. Hari ini aku ulta, suamiku kasih apa ya? Nah saudara-saudara, jangan sampai hari ini, sampai tanggal ulang tahun istrimu aja lupa. Ada yang ulang tahun istrinya lupa? Siapa yang ingat? Ingat, nah ini harus dikerjakan, dilakukan. Klik berikutnya. Keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus adalah keluarga yang mempunyai makna lebih untuk mengenal, mengasihi dan menanti Dia. Oleh karena itu sebagai anggota keluarga Allah kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya itu dia. Klik lagi. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Pesan saya hari ini adalah bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku. Ya, saudara tidak perlu seseorang yang harus terus-menerus mengajar, mendidik, tapi kita nggak pernah mau menjadi pelakunya. Hari ini saya sadarkan kepada saudara-saudara semuanya, jadilah pelaku yang baik. Inilah sesuatu yang nggak sulit, ya. Untuk melakukan perhatian kepada pasangan itu bukan hal yang sulit. Kenapa saya berkatakan bukan hal yang sulit? Karena kita udah pernah lakukan pada waktu dulu, betul nggak? Kita pernah kerjakan dulu waktu kita masih dating, betul ya? Kita udah pernah lakukan. Kita udah pernah kerjakan. Jadi firman Tuhan hari ini hanya mengulang. Yuk kamu ulangi. Karena tanpa engkau mengulanginya, rumah tanggamu gak akan pernah bisa berhasil. Rumah tangga yang berhasil bukan rumah tangga yang dikerjakan sendiri, tapi bersama-sama. Angkat pujian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti para petugas saya undang untuk ada bersamping, ada di samping saya. Haleluya. Silakan angkat pujian. Kita tinggikan Dia, kita besarkan Dia. Haleluya, haleluya. Amen, Jesus. Kau berikan hidup yang baru
Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kita akan membaca Engkau firman Tuhan yang ramai dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat ke-32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel akan membacanya. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tak kala malam itu Tuhan mengambil roti, Dia katakan, inilah roti kehidupan. Barang siapa yang makan roti ini, ia tidak pernah mengalami kematian. Karena hidup saudara telah dimiliki oleh Kristus. Bahkan Kristus telah menjadi juru selamat bagi kehidupan saudara. Dalam mati, berkorban untuk kehidupan saudara. Dia memilih saudara bukan karena kebetulan, tapi Dia memilih saudara sejak saudara ada dalam kandungan. Inilah kerinduan Tuhan menjadi satu dalam firman-Nya. Dan malam itu Tuhan juga mengambil cawan, Dia katakan, inilah darahku. Darah yang telah tertumpah, darah yang tercurah. Saudara-saudara yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang takut akan diberikan keberanian. Yang bimbang pun diberikan kekuatan hatinya. Saudara-saudara yakinkan segala perkara, segala masalah yang sedang saudara hadapi, datang kepada Tuhan. Maka Kristus akan memberi kekuatan, damai dalam hidupmu. Kita angkat pujian lagi, kita siapkan hati kita semuanya. Nyanyikan lagu ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup,
kuasa Tuhan lewat hosti yang kita pegang dalam bulan Februari ini. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Kita baca dulu ayatnya, setelah itu kita baca natsnya. 1, 2, 3. Amsal 22 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, iman harapan tidak akan hilang. Angkat roti tinggi di atas kepala kita. Wirarabasikata karabadalama sekuri alalabaka sandara takasikitiki arabasanda. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau telah lakukan dalam kehidupan kami, apa yang telah Engkau nyatakan hari ini boleh menjadi sumber dari segala sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Baik semua yang mengikuti live streaming Tuhan, juga Engkau memberkati ketika mereka pegang roti ini. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Engkau telah menjadi miliknya Tuhan. Engkau telah menjadi bagiannya daripada Tuhan. Dia boleh menjadi Allah bagi kita semuanya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu percaya kalau hosti ini adalah tubuh Yesus? Tubuh yang telah memberikan kemenangan dalam kehidupanmu. Tubuh yang telah memberikan kekekalan dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Perlahan kita buka air anggur kita. Malam itu Tuhan bilang, inilah darahku. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan akan engkau. Dan menjadi sumber dari segala-galanya. Engkau yang mengalami sakit, pasti Tuhan akan sembuhkan. Beri kekuatan, beri kemenangan dalam kehidupanmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan engkau. Tak sedetik pun Tuhan melupakan engkau. Firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus. Darah yang telah melepaskan kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Darah yang telah memberikan kita kesembuhan. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Angkat tangan kita. Angkat tanganmu. Haleluya. Nanti namanya Bapak Pendeta Samuel akan memeteraikan perjamuan kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menikmati dalam perjamuan kudus, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan.
Kami bersyukur atas kemurahan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali bagaimana pengorbananmu, cintamu, kasihmu atas kami umatmu yang ada dalam dunia ini. Dan kami bersyukur kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Oleh karena itu kami memberi diri untuk senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu lah senantiasa memberi kekuatan yang baru kepada kami. Sehingga kami bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih Roh Kudus atas kemurahan yang Allah nyatakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang kekal, Raja damai, penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menteraikan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Saatnya kita memberikan persembahan kita yang kedua, sambil sekaligus kita akan mendengar beberapa pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui nomor rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang sudah disediakan di meja asyir. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan paskot Censi. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreniko Sutandi. Dan ibadah raya ke-24 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Bagi jemaat Tuhan yang berhalang untuk hadir dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Censi Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Itu pengumuman yang utama dan ada lagi yang, nah ini dia. Ya, hari Sabtu tanggal 11 Februari Gereja Tuhan sudah berusia 43 tahun. Wow, berikan tepuk tangan dong. Ya, kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir pada ibadah ucapan syukur HUT GSJA Cendrawasih yang ke-43 jam 18.30. Hari Sabtu tanggal 11, tepat tanggal 11 Gereja Tuhan berusia 43 tahun. Mau hadir? Bapak Ibu mau hadir? Amin. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Biar Tuhan pakai seluruh jemaat Tuhan yang ada untuk di tahun ini punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita karena Tuhan sukamu Tuhan. Haleluya.
kali sama-sama katakan. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sekali lagi sama-sama. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sungguh Hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. katakan apa? Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, suka-sukamu Tuhan, Ya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat gembala kita yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur setiap kebenaran demi kebenaran yang disampaikan oleh gembala kami. Kami percaya pengurapan hati Tuhan, Tuhan taruh pada gembala kami Tuhan. Biar setiap keluarga di dalam GSJ Cendrawasih mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Kami percaya visi yang Tuhan taruh pada kami semua jemaat Tuhan, boleh Tuhan taruh juga pada gembala kami. Pakai setiap pelayanan beliau Tuhan dengan heran. Kasih dan anugerah Tuhan menyertai. Kepemimpinannya Tuhan dalam gereja Tuhan, bahkan di dalam BPD 2 DKI Tuhan, Tuhan juga pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami seluruh jemaat Tuhan GSJ Cendrawasih boleh selalu bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mempunyai kekuatan di dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar anugerah yang besar boleh terjadi atas setiap keluarga-keluarga di dalam gereja Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan juga dinyatakan. Bapak kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan tempatkan kami di bangsa ini. Kami juga memberkati Indonesia dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Buat pemerintah yang ada, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan bijaksana. Buat semua masyarakat di Indonesia Tuhan. Kami percaya berkat atas Indonesia boleh terjadi. Kami percaya Tuhan juga memakai seluruh jemaat-Mu. Atas setiap pekerjaan, atas setiap usaha, atas setiap rumah tangga. Mereka boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari pimpin kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berkumpul dengan keluarga kami yang lain. Menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah bagi nama Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang daripada Bapa Surgawi. Cinta kasih dan kemurahan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita. Bahkan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.